Kerjaan makin banyak, tapi waktu yang kita punya dan jumlah tim yang bisa bantu semakin sedikit. Atau ingin meningkatkan produktivitas sehingga bisa punya waktu lebih untuk keluarga dan things that matters buat kita. Kayaknya perlu solusi cerdas ya. Dengan ramainya tren artificial intelligence, kira-kira bagaimana kita bisa memanfaatkannya dalam keseharian kita ya? Ada 3 aktivitas kerja saya yang bisa banget dibantu dengan Notion AI. Harganya hanya $10 alias sekitar 150 ribuan per bulan. Cek sama-sama yuk, apa saja sih 3 aktivitas itu? Halo Insight Leaders, ketemu lagi dengan saya Christina Arianti. Saya adalah seorang woman leader, talent developer, juga adalah working mom. Dalam keseharian kita tentu banyak sekali aktivitas dalam pekerjaan yang perlu diselesaikan ya. Ada aktivitas yang sifatnya kolaborasi dan koordinasi dengan orang lain, namun juga tentunya banyak yang menurut kita punya waktu cukup untuk berpikir dan merancang sesuatu. Apalagi sebagai leader, ada tim yang perlu dikelola dan dikembangkan. Bagi working mom, bertambah lagi listnya dengan keluarga dan anak yang butuh kehadiran dan quality time dengan kita. Seri WeTech dari Insight Web Academy mengelaborasi berbagai teknologi yang bisa bantu kita supaya lebih produktif dalam pekerjaan. Kali ini kita akan menggunakan 3 use case dalam aktivitas saya yang dibantu dengan Notion AI. Insight Leaders pengguna Notion juga? Yuk share pengalaman pakai Notion di komen di bawah ini ya. Katanya tak kenal maka tak sayang. Kita kenalan dulu yuk dengan Notion AI. Bagaimana sih positioningnya Notion AI di antara tools berbasis Generative Artificial Intelligence lainnya yang juga sedang booming? Pasti pernah dong cobain ChatGPT. Nah, buat yang pengen tahu apa itu Generative AI, bisa simak di sini ya. Notion AI dan ChatGPT memiliki basis yang sama, yaitu teknologi GPT-3 yang dikembangkan oleh OpenAI. Tapi keduanya punya fungsi yang berbeda. Kalau ChatGPT didesain untuk konversasional dengan manusia, Notion AI didesain sebagai aplikasi produktivitas untuk membantu user Notion mengorganisir lembar kerja, catatan, dan aneka database. Notion AI memberikan fungsi yang dapat digunakan untuk mempermudah flow penulisan dan meningkatkan efisiensi demi output yang cocok dengan keinginan. Per Februari 2023, fitur AI ini sudah bisa diakses umum dengan add-on feature $10 sebulan, alias sekitar 150 ribu. Pengalaman saya selama sekitar 1 bulan menggunakannya sangat positif. Seolah-olah punya asisten cerdas, available 24 jam, 7 hari seminggu, dan siap bantu untuk berbagai tugas. Hebatnya lagi, semua ada di dalam satu platform, sehingga saya nggak perlu berpindah dari Notion untuk menyelesaikan aneka aktivitas tersebut. Yuk, kita explore 3 aktivitas saya. Yang pertama tentunya adalah meeting. Sudah terbayang ya, kalau yang disebut adalah meeting, maka akan ada undangan, meeting minutes, dan kemudian juga action follow-up yang perlu dibuat. Biasanya akan perlu waktu sekitar 2-3 jam, tergantung seberapa banyak yang harus dikerjain. Mau coba supaya bisa selesai di bawah 15 menit? Yuk kita lihat sama-sama. Nah, gimana caranya ya supaya si Notion AI ini beneran bisa bantuin kita untuk kerjaan-kerjaan terkait dengan meeting, tapi dengan waktu yang singkat? Kita coba aja langsung ya. Nih, misalnya kita mau ngundang untuk rapat pembuatan video. Kita coba berikan prompt. Nah, salah satu kuncinya adalah anggaplah Anda benar-benar ngejelasin atau ngedikte ini ke asisten pribadi. Makin gamblang, makin jelas, makin bagus juga hasilnya. Kita coba ya. Coba kita cek lagi promptnya. Kira-kira apakah sudah jelas informasi yang kita mau sudah tercantum? Kalau udah, kita klik. Tararara, coba kita lihat hasilnya ya. Oke, klik done dulu. Dan kemudian sekarang kita bisa lihat hasilnya. Undangan rapat, nggak nyampe 5 menit,
Udah jadi. Kalau mau di custom, monggo ya, silakan. Nah, gimana kalau meetingnya udah selesai, kemudian Anda sudah punya meeting minutes alias notulensi nih dari rapat. Kita coba lihat ya, apa yang bisa si Notion AI lakukan. Anggaplah ini adalah sebuah catatan meeting, hasil meeting yang tadi, undangannya yang sudah kita share, kemudian sudah dinotulensikan, dan kemudian ada catatannya di sini tentang apa saja yang dikerjakan di dalam meeting dan bagaimana juga hasilnya. Cukup lengkap. Jadi Notion AI itu pada dasarnya dia makin bagus hasilnya kalau misalnya informasinya sudah semua ada di dalam Notion. Jadi dia akan bisa membaca sebenarnya meeting minutes-nya kita untuk kemudian melakukan langkah selanjutnya. Kira-kira langkah selanjutnya apa aja yang bisa dikerjain ya? Coba kita prompt. Kita pertama bisa meminta dia melakukan summarize, jadi menyimpulkan apa rapat yang sedang berjalan, topiknya, kemudian kira-kira apa yang menjadi key discussion point, dan kemudian kira-kira hasilnya seperti apa. Coba kita lihat ya. Nah, dari sini udah gampang nih, Anda bisa kasih highlight, misalnya ini kita langsung bilang, oh ya, kita mau kasih highlight nih, kasih warna misalnya, supaya jelas untuk audiensnya kita. Kemudian setelah di-summarize, ini salah satu fitur favorit saya. Langsung aja minta dia untuk find action items. Jadi kita langsung tahu nih follow up meetingnya apa. Gampang ya, dari sini tinggal langsung kita kasih tanggal aja. Kemudian juga kita bisa langsung sebarkan ke mereka yang hadir di dalam rapat, supaya bisa langsung ditindaklanjuti. Nggak nyampe 5 menit loh, udah selesai. Amazing ya. Aktivitas kedua adalah membuat laporan. Dari data, fakta, dan informasi yang ada perlu dirangkai menjadi informasi yang jelas dengan tone bahasa yang engaging, juga perlu enak dibaca. Kadang-kadang ada kebutuhan juga untuk menerjemahkan ke bahasa lain. Biasanya sih kalau saya, yang lama adalah bikin draft awalnya. Kalau timnya sudah terlatih, memudahkan banget karena kualitas draft akan menentukan hasil akhirnya. Tapi gimana ya kalau timnya masih belum terlatih, deadline sudah dekat, dan kita kehabisan ide nih untuk memulai. Ayo kita lihat ya, bagaimana Notion AI bisa bantu kita. Oke, nah, saya punya data-data dalam bentuk tabel yang kemudian harus diolah untuk dijadikan laporan tertulis. Biasanya minimum butuh 1 jam nih untuk kerjaan yang kayak ginian. Kalau bisa didelegasiin akan jauh lebih mudah, tapi nggak semua orang juga jago ya untuk menginterpretasikan data dan fakta. Kira-kira Notion AI bisa bantu apa? Nah, kita coba, dan seperti sebelumnya, maka semakin bagus kualitas perintah yang kita kasih, semakin jelas permintaan kita, data yang dia perlu olah, dan kemudian struktur yang perlu ada, itu semakin bagus juga hasilnya. Jadi nanti editannya akan semakin sedikit nih di hasil akhirnya. Kita minta dia untuk membuat sebuah laporan. Kita coba lihat ya. Oke, kita klik dulu dan ya. Strukturnya, cek. Pembuka, dia memberikan konteks, tujuan dari laporan. Kemudian dia juga memberikan semacam daftar isi, apa saja yang akan dibahas dari laporan ini. Kira-kira gunanya laporan ini untuk audiens seperti apa. Kemudian dia melakukan analisa. Jadi dari 5 video yang ada, dia mempertimbangkan ketiga kriteria yang ada nih, viewers, like, dan subscribers. Dan kemudian itu menjadi pertimbangan untuk dia untuk bilang bahwa video Be Global ini adalah yang paling bagus performanya di antara sekian banyak video. Yang lainnya dengan berbagai variasi itu agak berbeda. Nah, berdasarkan yang ini, maka dia memberikan rekomendasi yang bisa dilakukan. Ada poin-poin yang dia bisa tuliskan. Tentunya ini nanti harus diedit karena belum tentu juga sebenarnya apa yang dia cantumkan di sini itu sebenarnya mencakup data-data dari akunnya Iwedemi karena dia tidak punya akses kepada akunnya. Ingat bahwa generatif AI itu pada dasarnya akan memproduksi sejauh mana data yang dia punya. Nah, kemudian dia juga punya first draft untuk action plan. Dan kemudian juga ada timeline-nya. Kira-kira action plan untuk marketingnya itu kira-kira seperti apa. Nah, nggak jelek ya untuk first draft dari sebuah laporan yang bisa di-generate dalam waktu kurang dari 5 menit. Ada lagi nih yang kita bisa lakukan. Misalnya, saya mau menyampaikan laporan ini bukan kepada atasan, tapi kepada kolega. Nah, berarti saya bisa minta dia untuk
Langsung ya, depannya udah beda nih. Jadi tidak seprofesional atau seformal sebagaimana laporan untuk atasan, tapi dia langsung bilang nih, halo teman-teman, rekomendasinya juga sama dia diubah dengan ajakan. Jadi udah enak banget, udah copy paste ke badan email, dan kemudian tinggal lakukan editing sedikit, kemudian bisa langsung send deh. Aktivitas ketiga, kalau di saya adalah aktivitas untuk bikin video di YouTube, seperti yang sedang Anda lihat nih. Tahapan pertama adalah short research. Biasanya akan perlu waktu sekitar 2 jam untuk cek-cek berita, kompilasi informasi, dan merangkum hal-hal pentingnya. Lalu perlu cari juga apa saja sih yang sedang trend dan bagaimana sudut pandang pembahasan topik tersebut. Berikutnya adalah mengembangkan skrip dan melengkapi berbagai informasi awal untuk marketing, misalnya SEO hashtag. Tipikalnya butuh waktu sekitar 8 jam kerja dan terkadang lebih untuk mengerjakan proses tersebut. Mau banget dong bisa lebih cepat, tapi gimana caranya ya? Kita lihat ya sama-sama. Oke, untuk use case yang ketiga ini, saya sudah menyiapkan juga kerangka pikirnya ya, jadi akan lebih mudah nih. Kalau saya mau bikin sebuah video terkait dengan Notion AI, video ini gitu ya. Jadi risetnya apa saja sih yang kira-kira saya pengen tahu? Kita coba cari tahu satu-satu. Kita minta bantuan dari Notion AI. Oke, dia sudah kasih penjelasan ya, bisa saya kutip nih, nah tinggal saya haluskan bahasanya. Kemudian saya juga bisa mencari tahu fitur apa yang dia tidak bisa memberikan kita saran, tapi mungkin kita bisa tanya. Ada satu yang saya pelajari juga dari para YouTuber yang lainnya, di mana kita bisa meminta dia untuk berpikirlah step by step. Berikan dalam bentuk tabel. Kita coba ya. Tada! Jadi langsung dapat gambaran ya, kira-kira secara step by step. Khususnya untuk Anda yang mungkin belum pernah tahu tentang Notion AI, tapi pengen mencoba menggunakannya untuk meningkatkan produktivitas, dia udah langsung kasih tahu nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, nah, risetnya kira-kira udah dapat gambaran ya. Pertanyaannya nanti tinggal seberapa jauh Anda bisa menggunakan ini secara langsung, alias mentahan gitu, atau pada dasarnya kalau untuk saya sendiri, saya pasti akan meng-cross check-nya juga di dalam Google Search, kemudian bisa juga pakai ChatGPT dan lain sebagainya untuk memastikan bahwa apa informasi yang diberikan oleh Notion AI ini memang benar-benar sesuatu yang memang saya sendiri akan masukkan sesuai dengan hasil riset yang sebenarnya. Nah, kemudian anggaplah kita mau bikin sebuah skrip video. Jadi kita akan prompt dia lagi. Makin bagus prompt yang kita kasih, makin bagus juga hasilnya. Oke, dia langsung kasih tahu usulan beberapa hal. Nah, gimana? Jauh lebih mudah ya? Jauh lebih sederhana dan tinggal dikurasi lagi. Nah, gimana Insight Leaders? Udah terbayang ya bagaimana use case Notion AI untuk bantuin kita kerjanya yang lebih sat-sat. Kualitas kerja meningkat dengan support informasi yang lebih bagus, tapi waktu kerjanya bisa lebih sedikit. Artinya kita bisa pakai waktu itu untuk things that matters. Tetap ingat 3 prinsip ini ya untuk diterapkan dalam melakukan prompt dengan AI. Yang pertama tentunya adalah prinsip garbage in, garbage out. Kualitas informasi yang masuk akan menentukan kualitas informasi yang kita bisa keluarkan. Nomor 2 adalah your wish is my command. Kita perlu tahu jelas apa yang kita mau, karena kita perlu memprompt AI untuk sejelas mungkin, baru dia akan memberikan hasil yang akurat. Yang ketiga tentunya adalah recheck, dan recheck. Jadi kita sendiri perlu juga untuk melakukan klarifikasi kembali, memastikan bahwa hasil akhir itu cocok dengan apa yang kita mau. Nah, kalau suka dengan konten ini, yuk tekan tombol subscribe dan like-nya. Selamat mencoba ya, tetap produktif, fleksibel, dan tentunya perform.